Wow, padinya sangat berbobot sekali ya guys. Nih, kita lihat nih mantul-mantul ya. Bulir padinya itu besar-besar. Karena kalau kita lihat di sini memang dari batang aja udah sehat sekali ya. Dan daunnya juga sehat, tidak ada yang kresek. Kemudian walang sangitnya juga sehat ini. Hello guys, welcome back again to my channel Intariho 100. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys. Namun sebelum bicara lebih lanjut, silahkan klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya bulir padi kita itu berbobot mentes semua seperti ini. Jarang yang hitam-hitam dan cenderung bening ya. Kalau sudah berbobot, bening, kemudian lebat, tentu ini bisa dipastikan akan menghasilkan hasil yang melimpah ya. Biasanya sih bisa 10 ton hingga 12 ton per hektarnya ya, kalau padinya seperti ini. Nah, tentu ketika panen kita sudah melimpah, itu akan menghasilkan keuangan yang sangat luar biasa, dan ini menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Nah, bagaimana supaya tanaman padi kita itu sehat seperti ini supaya dapat menghasilkan hasil yang melimpah? Yang pertama, teman-teman harus pakai insektisida bergantian bahan aktif ya. Bergantian bahan aktif. Misalnya di penyepraian pertama itu menggunakan abamectin ya, maka penyepraian yang kedua itu menggunakan dimihipo. Penyepraian ketiga menggunakan klorantraniliprol ya. Kemudian yang keempat menggunakan flubendiamida. Terus yang kelima itu thiamethoxam ya. Itu harus dipakai secara bergantian supaya dari hama itu tidak mengalami kekebalan ya. Dia tidak membangun resisten dan dapat mudah kita tembus menggunakan insektisida. Maka perlu sekali kita menggunakan insektisida itu secara bergantian dengan memperhatikan bahan aktifnya ya. Kemudian yang kedua, gunakan fungisida bergantian bahan aktifnya juga. Mungkin yang pertama menggunakan difenoconazole ya. Kemudian yang kedua gunakan tebuconazole. Kemudian yang keempat menggunakan tricyclasol. Yang ketiga, yang keempat menggunakan azoxystrobin. Terus yang kelima itu menggunakan piraclostrobin. Terus kemudian hexaconazole seperti itu ya. Tebuconazole. Nah, supaya apa? Supaya jamur yang ada yang menyerang tanaman padi kita itu tidak mengalami kekebalan, teman-teman. Itu bisa jadi juga adalah bakteri. Jadi kita menggunakan fungisida itu jangan asal-asalan ya. Perhatikan bahan aktifnya ya. Kalau bisa itu kita harus lakukan penyepraian secara bergantian. Misalnya yang pertama yang saya sebutkan tadi, difenoconazole, kemudian yang besoknya tebuconazole, propinep, besoknya azoxystrobin, besoknya tricyclasol ya. Besoknya menggunakan piraclostrobin. Nah, seperti itu ya. Supaya bulir padinya itu sehat, supaya batang padinya sehat, daunnya sehat. Dan yang ketiga, teman-teman harus perhatikan, gunakan pupuk semua unsur ya. Jadi yang pertama nitrogen. Nitrogen itu harus dipenuhi juga ya. Seperti urea ya. Seperti pupuk-pupuk yang mengandung nitrogen juga teman-teman harus bisa memperhatikan. Kemudian fosfatnya. Fosfat juga harus dipenuhi seperti SP36 yang spraynya yang posat itu, kemudian Black Magic ya yang 99%, kemudian K kaliumnya. Di NPK atau di Muntiara itu ada kaliumnya. Kemudian kalsium, di kalsium juga teman-teman juga harus perhatikan, kalsiumnya itu ada di Genposca ya. Magnesium Genposca juga, silika juga di Genposca. Jadi usahakan semua unsur itu terpenuhi secara seimbang ya, agar tanaman padi kita itu dapat menghasilkan hasil yang maksimal ya. Tentu ketika tanaman padi kita itu menghasilkan hasil yang maksimal, teman-teman akan mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa ya. Bayangkan kalau seperti ini hasilnya bisa mencapai 12 ton dikali 7 ya. Berarti berapa itu? 7 kali 10 aja 70 juta, 7 kali 12
14 berarti 84 juta. Keuntungannya bisa mencapai 70 juta karena sudah dikurangi biaya-biayanya. Dan tentu sebagai seorang petani ini bisa menjadi alternatif sebuah bisnis agribisnis yang sangat menjanjikan, teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele ketika kita dapat mengolah, dapat merawat tanaman padi kita itu dengan maksimal, sehingga hasilnya juga maksimal. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe-nya, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Thank you for watching and see you next time.